Remember the name? Komentator sebut duo Oxford selamatkan karir Kluivert. Ketenangan Romeni jadi kunci. Setelah banyaknya hujatan mengenai pemilihan starting line-up yang dibuat oleh Kluivert ketika kontra Australia, akhirnya Kluivert mulai belajar dari kesalahan. Terlalu overconfidence ketika melawan ke Australia tak kembali diperlihatkan oleh Kluivert di laga kontra Bahrain yang berlangsung di GBK malam ini. Pelatih Patrick Kluivert tampak melakukan perubahan dalam taktik dan susunan pemain pada pertandingan kali ini. Keputusan tersebut terbukti efektif, terlihat dari perubahan positif dalam permainan skuad Garuda dibandingkan saat menghadapi Australia. Timnas Indonesia tampil lebih solid di setiap lini. Komunikasi antar pemain tampak jauh lebih baik, menciptakan kenyamanan dalam bermain dan berhasil memberikan tekanan yang berarti ke lini pertahanan Bahrain sejak awal laga. Sejak awal pertandingan, Timnas Indonesia sudah memperlihatkan gaya permainan yang begitu berbeda dibanding dengan sebelumnya. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk bangkit dan memperbaiki posisi klasemen grup C. Dukungan penuh dari para supporter di stadion dan di rumah diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi tim Garuda. Laga ini bukan hanya sekedar pertandingan biasa, tetapi juga menjadi ajang pembuktian bagi Timnas Indonesia setelah kekalahan telak dari Australia. Hasil imbang 2-2 pada pertemuan pertama di Bahrain pada 10 Oktober 2024 menjadi catatan penting yang harus dibalas dengan kemenangan di kandang sendiri. Dan hasilnya sejak awal laga, anak asuh Kluivert memang memegang kendali atas jalannya laga setelah nama trio Ragnar, Ole, serta Marcek mampu bermain dengan baik. Dukungan yang sporadis dari tribun oleh Ultras Garuda serta Lagrange membuat mental bermain Bahrain terlihat tertekan sejak awal laga. Selain trio lini depan yang baru, Kluivert juga memberikan pemandangan lain di sektor tengah setelah Haye diberikan rekan duet Joy Pelupesi. Kemampuan Joy Pelupesi yang mampu menjadi pemecah strategi serangan balik yang dilakukan oleh Bahrain memang terbukti berjalan dengan baik. Ini memudahkan tugas Tom Haye untuk melakukan skema serangan cepat yang sudah biasa dilakukan oleh Timnas Indonesia. Hasilnya, umpan terukur dari tengah lapangan mampu diterima dengan baik oleh Marcelino Ferdinand lewat umpan solo run cantik oleh Romeni yang bertugas sebagai eksekutor mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Lewat ketenangan Romeni, Lutfala yang terlihat tengil di laga pertama tak mampu berkata apa-apa setelah dibobol oleh Romeni melalui sepakan kaki kanannya yang terukur. Melihat aksi duet Romeni dan Marcelino, komentator pertandingan bahkan tak menyangka. Meski jarang dimainkan bersama di Oxford, kedua pemain menunjukkan chemistry yang baik. Gol berkelas dari seorang Ole Romeni memperlihatkan bahwa Oxford memiliki deretan pemain yang cukup berbahaya dan kedua pemain ini adalah aset berharga di klub, ucap komentator pertandingan. Dengan gol cantik ini membuat posisi Timnas Indonesia saat ini masih bisa bersaing di daftar klasemen sementara. Setelah di laga lainnya Australia mampu menyudahi laga dengan mencukur habis Cina. Timnas Australia membekuk Cina 2-0 pada matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Hangzhou Sports Park Stadium, Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gol Jackson Irvine pada menit ke-16 dan Nishan Velupillay pada menit ke-29 membawa Socceroos berjaya pada laga tersebut.
Hasil ini memantapkan posisi Australia di peringkat 2 klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Tony Popovic mengkoleksi 13 poin, meninggalkan Arab Saudi 10 yang sempat mendekat setelah mengimbangi Jepang 20. Posisi Jepang sendiri tidak tergoyahkan di puncak klasemen lewat raihan 20 angka dan sudah mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Hanya penghuni 2 urutan teratas yang lolos otomatis ke turnamen di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Sementara peringkat 3 hingga 4 bisa melanjutkan perjuangan di putaran kualifikasi selanjutnya.